warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarin Farina Aisyah dengan NIM 2011-80229, kelas 5B, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas dengan dosen pengampu, Ibu Lina Indrianingsih. Judul proposal saya adalah upaya meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab dalam mengenal mufradat profesi melalui metode make match di kelas 4 MIPKP Al-Hidayah Kota Jambi. Nah, mata pelajaran bahasa Arab itu merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, mata pelajaran ini dirasakan sebagai mata pelajaran yang sulit dan juga menakutkan bagi siswa. Karena bahasa Arab itu bukan bahasa percakapan yang kita gunakan sehari-hari, dan bahasa Arab itu juga merupakan bahasa asing, sehingga dalam mata pelajaran bahasa Arab yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyah, siswa itu disuruh untuk memahami dan menghafal kosakata dalam bahasa Arab, sehingga pembelajaran tersebut itu kurang menarik dan bervariasi. Hal ini itu tentu berdampak pada hasil belajar siswa. Nah, berdasarkan hal tersebut, tentu tidak boleh kita biarkan berlangsung terus-menerus. Nah, guru itu harus mencari alternatif lain dengan model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar di kelas nanti sehingga menjadi menarik dan tidak membosankan. Nah, salah satu model pembelajaran yang tepat yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran itu guru dapat menggunakan model make match. Nah, model make match itu adalah model pembelajaran mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban ataupun soal dari kartu yang dimiliki sebelum batas waktu yang ditetapkan. Nah, pada model pembelajaran make match itu sangat diperlukan ketelitian, kecermatan, ketepatan, dan kecepatan siswa untuk mencari pasangan dari kartu yang dimilikinya. Dengan menggunakan model tersebut itu akan terjadi interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Kemudian siswa itu lebih berani mengungkapkan pendapat atau pertanyaan dengan siswa lain sehingga dapat melatih mental untuk belajar bersama dan bersosialisasi dengan temannya. Tujuan menggunakan model make match pada mata pelajaran bahasa Arab itu untuk memudahkan siswa dalam belajar memahami materi pelajaran itu agar tidak membosankan. Nah, akan tetapi pembelajaran tersebut akan menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan menarik bagi siswa. Dengan demikian, pembelajaran atau belajar mengajar merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain gitu. Jadi tujuan penelitian ini itu yang pertama untuk mengetahui apakah dengan menggunakan model pembelajaran make match itu dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 MIPKP Al-Hidayah Kota Jambi dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 MIPKP Al-Hidayah Kota Jambi dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, manfaat penelitian bagi siswa itu yang pertama, siswa lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman kosakata bahasa Arab siswa kelas 4 di MIPKP Al-Hidayah Kota Jambi. Kemudian yang ketiga, siswa itu lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang keempat, dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas siswa. Manfaatnya bagi guru, yang pertama itu mendapatkan informasi tentang mengajar menggunakan model pembelajaran make match. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kembali pembelajaran yang telah dilakukan dan dapat memvariasi model pembelajaran yang lebih kreatif dalam bahasa Arab, khususnya di bidang pemahaman kosakata bahasa Arab pada siswa. Kemudian yang ketiga, itu dapat meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar. Nah, manfaatnya bagi sekolah, yang pertama, dapat menambah daftar pustaka sekolah. Yang kedua, ikut memajukan sekolah demi tercapainya proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian kelebihan dan kekurangan model make match itu yang keunggulannya yang pertama adalah suasana gembira akan tumbuh dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, kerjasama antara sesama siswa itu terwujud dengan dinamis. Kemudian yang ketiga, muncul dinamika gotong royong dan merata di seluruh siswa. Nah, kelemahannya yang pertama, jika kelas Anda termasuk kelas besar atau lebih dari 30 orang per kelas, jadi berhati-hatilah. Karena jika kita kurang bijaksana, maka akan muncul suasana seperti keributan dan keramaian yang tidak terkendali. Nah, tentu saja kondisi ini akan mengganggu ketenangan belajar kelas. Nah,
apalagi jika gedung kelas itu tidak kedap suara. Tapi jangan khawatir, hal ini dapat diantisipasi dengan menyepakati bahwa komitmen ketertiban dengan siswa sebelum pelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, mau tidak mau kita harus meluangkan waktu untuk mempersiapkan kartu-kartu tersebut sebelum masuk ke kelas. Jadi guru harus meluangkan waktu untuk mempersiapkan keperluan dan kartu atau digunakan untuk model match sebelum guru itu memulai pelajaran di kelas. Nah, guru itu menjaga agar siswa tidak bermain sendiri ketika melakukan pelajaran di kelas dengan menggunakan model match. Jadi sehingga siswa itu dapat dengan mudah memahami materi pelajaran. Nah, jenis penelitian yang akan digunakan adalah PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, objek penelitian yang akan diteliti adalah model pembelajaran match. Kemudian subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 MIPKP Al-Hidayah Kota Jambi dengan jumlah siswa 13 orang, 7 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Nah, pertimbangan mengambil subjek penelitian tersebut adalah di mana perkembangan siswa kelas 4 itu sangat cocok dengan model pembelajaran match di dalam pelajaran bahasa Arab. Nah, selain itu, kondisi siswa kelas 4 MIPKP Al-Hidayah Kota Jambi itu berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda dan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Nah, prosedur perencanaan penelitian ini akan dilakukan secara bersiklus dengan tindakan yang dilakukan beranjak dari kondisi awal. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah yang pertama, perencanaan. Dalam bentuk perencanaan, rencana guru sebelum melakukan suatu tindakan itu meliputi tujuan yang akan dicapai dalam proses kegiatan belajar bahasa Arab, kemudian kegiatan yang akan dilakukan dalam proses kegiatan belajar bahasa Arab, kemudian menentukan model yang ingin dipakai dengan mempertimbangkan kondisi siswa, kemudian menyiapkan media dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan belajar, kemudian menyiapkan materi yang akan diajarkan. Tindakan yang dilakukan untuk melihat hasil belajar siswa dalam belajar bahasa Arab itu upaya-upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran match yang meliputi menjalin kebersamaan dan saling memahami, kemudian memberikan pengalaman kepada siswa tentang pelajaran bahasa Arab, kemudian memberikan peluang untuk menerjemahkan dan menerapkan pengetahuan mereka dalam pembelajaran yang lain dan dalam kehidupan mereka. Kemudian yang selanjutnya, memberikan umpan balik atas apa yang mereka lakukan setelah mereka belajar. Observasi terhadap proses maupun hasil dari tindakan yang dilakukan guru terhadap pengaruh yang diperoleh dari hasil atau tindakan alat ukur, baik yang bersifat kualitatif. Yang pertama, refleksi hasil dari tindakan itu baru dapat kita peroleh setelah kita melakukan pengukuran terhadap proses maupun hasil dan tindakan kita. Dari hasil pengukuran itu kita peroleh suatu gambaran tentang seberapa besar pengaruh tindakan kita untuk meningkatkan hasil belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Arab. Nah, selain itu kita juga dapat menemukan suatu kekurangan-kekurangan yang ada dan memperoleh poin-poin penting tentang unsur-unsur penting yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dengan demikian itu kita dapat melakukan suatu tindakan yang akan kita lakukan pada siklus kedua, dan selanjutnya sampai benar-benar kita nanti akan memperoleh hasil yang maksimal dari tindakan atau usaha untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Instrumen penelitian yang akan digunakan pada penelitian tindakan kelas ini adalah yang pertama, lembar observasi guru dan siswa. Kemudian yang kedua, lembar pengamatan. Kemudian yang ketiga, pedoman wawancara. Yang keempat itu lembar kerja siswa. Nah, teknik pengumpulan datanya yang pertama itu ada observasi, digunakan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan aktivitas siswa dan juga guru dalam pembelajaran dengan menggunakan model match. Kemudian observasi dilakukan oleh peneliti agar keobjektifan dan aktivitas guru dan siswa itu dicatat dan direkam untuk melihat semua hal yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah wawancara. Nah, model wawancara itu dilakukan terhadap guru yang bersangkutan dan juga siswa di kelas yang diambil secara acak. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Ini digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh. Dokumen tersebut berupa rekaman aktivitas berupa video ataupun foto. Nah,
Yang keempat itu adalah tes yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang harus dijawab atau perintah yang harus dikerjakan untuk mendapatkan gambaran tentang kejiwaan seseorang atau golongan. Dalam hal ini digunakan adalah tes tertulis, yang berbentuk uraian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.